kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pria itu berhenti di suatu rumah warga, tepatnya rumah Mbok Ijah yang terletak di pemukiman tak begitu jauh dari kompleks rumahnya. Sengaja mengambil Ica yang petang itu dibawa pulang asisten rumah tangganya karena beliau harus pulang jika sore hari. "Tunggu sebentar," ujar Hanan beranjak, meninggalkan Nahla tetap di mobil dengan benak bertanya-tanya, mau kemana lagi? Tak berselang lama, terlihat pria yang tengah ditunggu muncul sambil menggendong putrinya. Gadis kecil itu dimasukkan ke mobil oleh ayahnya di bagian belakang. Tahu Miss Nahla sudah di mobil, wajah yang sedari siang cemberut itu berubah ceria. "Halo Miss, Ica kangen," ujar gadis itu menyapa antusias. "Hei, maaf ya, tadi motor Miss Nahla rusak, jadi nggak bisa dateng. Habis ini Ica mau belajar apa?" "Aku pindah belakang ya Mas," ujar Nahla mengganti tempatnya di dekat Ica. Hanan tidak melarang, keduanya memang terlihat akrab sekali. Sepertinya akan susah dipisahkan jika kemungkinan terburuk Nahla menolak lamarannya. Bukan hanya dirinya yang kecewa, tapi putrinya pasti akan lebih kecewa. "Ica tadi di rumah siapa?" tanya Nahla menghangatkan suasana. Kehadiran Ica memecah kecanggungan dan kekakuan di antara dua manusia dewasa itu. "Dititip di rumah Mbok Ijah, kan selalu gitu Miss. Kalau papa belum pulang, Ica dibawa pulang sama si Mbok," jawab Ica jujur sekali. Nahla tersenyum mendengar celotehan jujurnya. Hatinya begitu peka. Pasti tidak mudah bagi Ica yang kesehariannya hanya dengan ayahnya saja, dan itu pun kalau malam. Setelah perjalanan kurang lebih 25 menit sampai di rumahnya, Nahla dan Ica langsung masuk ke kamar Ica. Sementara Hanan masuk ke kamarnya, mandi kilat, lalu menunaikan ibadah yang sedikit terlambat. Hanan yang sudah memesan makanan untuk makan malam di rumah bersama. Pria itu keluar setelah Isya. Ica dan Nahla pun masih ada di dalam kamarnya. Hanan yang hendak beranjak mengetuk pintu, urung demi mendengar bel rumahnya berbunyi. Rupanya abang kurir yang mengantar pesanan makanannya. Sementara Nahla masih menemani Ica sambil mengobrol manja. "Ica tadi belajar apa di sekolahan?" tanya Nahla semakin akrab saja. Gadis kecil itu juga tidak mempertanyakan perihal tadi kenapa Miss Nahla tidak datang. Wajahnya kembali ceria saat sudah bertemu. "Banyak, mewarnai, dan melengkapi kata-kata," jawab Ica jujur sekali, menceritakan kegiatannya tadi di sekolah dengan ceria. "Keluar yuk, mungkin ayah Ica sudah menunggu," ujar Nahla setelah cukup lama mengobrol. Tidak ada sesi belajar, terlihat Ica juga sudah lelah walau masih bersemangat bercerita. Gadis kecil itu mengangguk mendatangi ruang makan, Hanan sendiri yang tengah menyiapkannya. "Ayo sayang, makan dulu," interupsi pria 35 tahun itu sembari menarik kursi agar putri dan tamunya duduk menempati. Nahla ikut membantu meladeni bagian Ica. Walau sedikit canggung, Nahla ikut makan malam di sana. Usai makan malam, Hanan mengemas meja sebentar. Nahla ditarik Ica untuk menemaninya kembali ke kamar. Sebenarnya perempuan itu hendak pulang karena takut kemalaman. "Ica, Miss Nahla pulang dulu ya, sudah malam. Ica bobo. Besok insya Allah ketemu lagi," ujarnya pamit. Ica cemberut, sepertinya dia tidak rela Miss Nahla pulang. Melihat wajah Ica yang masam selalu membuat Hanan putar haluan. "Tolong temani dulu, nanti kalau sudah tidur baru aku antar pulang,"
pintanya lembut. Selalu tidak tega menolak, Nahla pun mengiyakan, kembali masuk ke kamar Ica yang meminta dikelonin setelah mengikuti makan malam. Gadis kecil itu perlahan menutup matanya lelap. Rencananya, Nahla akan langsung pulang karena merasa lelah juga dan mengantuk. Rasanya malah sekali beranjak jika tubuh lelah sudah bertemu dengan bantal, namun ia tersadar sedang di mana dirinya berada. Nahla keluar dari kamar gadis kecil itu setelah memastikan Ica benar-benar terlelap, membenahi selimutnya dulu, lalu beranjak dengan senyuman. Sungguh ia lelah sekali dan harus segera pulang. Ica sudah tidur, tanya Hanan yang sudah menunggunya di sofa ruang tengah sambil bersibuk ria dengan laptopnya. Iya, aku pamit pulang ya, tidak usah mengantar, sudah pesen taksi, kasihan Ica ditinggal sendirian. Apa tidak apa-apa, aku antar saja, Ica ditinggal sebentar, tidak akan bangun, dia biasanya betah sampai pagi, baru bangun, aku tutup laptopku dulu. Tidak usah mas, sebentar lagi paling taksinya datang. Mas lanjut aja kalau lagi sibuk. Gak begitu sih, cek laporan data tadi yang belum sempat direview ulang. Duduk sini dulu, mau kopi? Tawar pria itu tidak ada unsur basa-basi. Tidak usah mas, duduk saja, sahut Nahla menempati sofa kosong tepat di depan Hanan duduk. Terima kasih, aku udah gak sabar nunggu besok, ujar pria itu tersenyum. Nahla hanya menimpali dengan senyuman tipis, lalu menilik ponselnya yang bergetar. Taksinya udah datang, aku minta maaf ya, selalu ngerepotin. Ini lagi udah malam begini, harusnya aku mengantar sampai rumah, apalagi tadi pamitnya begitu sama bapak. Gak apa-apa kok. Kasihan Ica kalau sendirian di rumah. Makanya pengen cepet halal biar tidak usah pulang sekalian. Atau malam ini tidur di sini saja biar aku yang pamit sama bapak dan ibu. Jangan, pulang saja. Ini juga taksinya udah di depan. Ujar Nahla tak apa-apa. Tentu saja Nahla menolak tawaran Mas Duda yang cukup mengadi-adi itu. Bagaimana tidak, menginap katanya, terdengar menyaksikan dan cukup membuat Nahla tidak nyaman. Lebih baik pulang sendiri dengan taksi yang telah Nahla pesan. Kabari jika sudah sampai rumah. Maaf, seharusnya aku mengantarmu. Bisa tolong cancel aja taksinya. Kalau sudah sampai dibayar saja, aku akan mengantarmu. Ujar Pak Hanan khawatir. Tidak usah Pak, kasihan Ica nanti kalau kebangun sendirian. Lagian taksi saya sudah menunggu. Jangan panggil Pak, lebih enak kayak tadi. Protes pria itu tak setuju. Maaf, belum terbiasa, jawab Nahla masih sedikit canggung. Ia tidak pernah sebelumnya bercakap-cakap panjang seperti ini dengan Pak Hanan. Sangat aneh rasanya, tetapi memang mungkin benar harus dibiasakan agar tidak terlalu kaku. Hanan mengantar sampai mobilnya, bahkan pria itu yang membukakan pintu untuk Nahla. Hati-hati ya, terima kasih. Beberapa jam lagi pergantian hari, aku tunggu jawabannya. Kata Hanan tersenyum lalu beranjak. Nahla hanya menimpali dengan anggukan. Walaupun hati kecilnya masih ada sedikit keraguan apakah niat pria itu tulus atau hanya sekedar mencari ibu sambung untuk Ica. Pak, titip calon istri saya. Hati-hati bawa mobilnya. Pesan Hanan pada sang driver taksi membuat Nahla yang mendengar sedikit tergugah hatinya. Siap mas, jawab driver tersebut mengangguk sopan. Pria itu baru masuk setelah mobil tak terlihat.